Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah aku ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semuanya tahu apa arti dan makna salib. Karena di rumah kita saya yakin ada gambar salib atau figura salib, atau mungkin kita juga pakai anting-anting atau kalung salib, atau mungkin kita suka menggambar salib, bahkan ada lagi yang buat di tengkorak kepalanya ini gambar salib, di tangannya juga ada, bahkan kalau kita perhatikan ada juga tertentu di perutnya juga, di kakinya juga. Kira-kira apa sih arti dan makna salib? Mengapa kita memakai salib? Mengapa di gereja ada salib? Mengapa di rumah-rumah orang Kristen ada salib? Mengapa kita katakan hiasan-hiasan kita ada salib?
Ada yang bisa, ada yang mengerti atau memberi tanggapan? Yang pertama kita lihat, salib adalah bentuk pengorbanan. Salib adalah simbol daripada pengorbanan. Karena Allah menjadi manusia bukan untuk disayangi, dicintai, disenangi oleh dunia, tetapi dia dihujat, dia dibenci, dia dicaci maki, dia diludahi, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Siapa itu? Allah yang menjadi manusia itu. Allah meninggalkan tahtanya, Allah meninggalkan statusnya, kedudukannya sebagai Allah. Dia mau menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya menjadi tidak siapa-siapa. Kalau kita, kemanusiaan kita yang tidak ada siapa-siapa di mana-mana, tetapi terkadang kita juga mau membuat diri kita menjadi siapa-siapa. Mungkin kita tidak siapa-siapa di kantor atau di tempat persekutuan kita atau di mana, tetapi di tempat lain kita mau menempatkan diri kita menjadi siapa. Nobody menjadi somebody. Dengan berbagai gaya, dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya. Tetapi Allah menjadi manusia. Di dalam diri Yesus Kristus, dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi tidak siapa-siapa. Walaupun dia Allah. Kalau kita kemanusiaan kita kan, kalau orang tua kita berada, penampilan kita juga kan begitu. Kalau orang tua kita aja menjadi siapa-siapa, terkadang penampilan kita juga seperti itu. Kalau kita sudah menjadi siapa-siapa, penampilan kita juga seperti itu. Kadang manggil orang juga begini. Lu begitu, nunjuk-nunjuk lagi begitu. Karena itulah kemanusiaan kita. Dan itu yang sering menjadi celaan. Sehingga nama Tuhan tidak dipuji dan dimuliakan. Dan ini yang kita lihat di dalam jemaat Korintus. Siapa itu jemaat Korintus? Kita tahu bahwa kota Korintus itu adalah kota besar. Ibu kota di provinsi Akhaya. Tentu kalau kota besar, semua orang datang dari mana-mana. Seperti ke Jakarta ini, Pulau Jawa ini, orang Batak datang ke sini. Mungkin adik-adik kami mungkin sudah lahir di sini. Tetapi orang tua kita belum tentu lahir di sini, apalagi opung kita. Mengapa? Jakarta, Pulau Jawa ini ada gulanya. Ada daya tariknya. Mencari nasib, mendapatkan penghidupan yang lebih layak, yang lebih baik untuk berkarir, untuk berkarya dan lain sebagainya. Demikian juga kota Korintus. Pusat pendidikan, perdagangan, pemerintahan, ibu kota yang ramai, pelabuhan yang besar. Tentu banyak orang datang ke sana dari berbagai latar belakang, baik pendidikannya, sosial ekonominya. Bukan hanya orang berpendidikan datang ke Jakarta. Menjadi pengamen pun ada yang datang ke Jakarta. Menjadi pemulung juga ada yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Demikian juga dengan jemaat yang di Korintus. Ada yang berlatar belakang agama Yahudi, ada yang berlatar belakang agama sebelumnya, leluhurnya, si Pelebegu. Ada yang berlatar belakang budaya ini dan budaya itu, kebiasaan ini dan itu. Mereka semuanya bercampur, bersatu di dalam jemaat Korintus. Paulus yang mendirikan jemaat itu. Paulus sebenarnya memberitakan Injil. Tetapi warga jemaat dan orang-orang yang datang ke sana nggak bisa juga dibendung. Ada yang mengidolakan si A, ada yang mengidolakan si B,
ada yang senang dengan si A, ada yang senang dengan si B. Kalau senang dengan si A, pasti dia juga nggak senang dengan si B. Tetapi ada juga yang mau cari panggung di situ untuk eksistensinya. Bagaimana supaya dia dikenal orang, bagaimana supaya dia lebih bermartabat, bagaimana dia supaya punya wibawa dan lain sebagainya. Akhirnya di jemaat yang masih muda itu, dengan berbagai latar belakang itu, ada, kita lihat di dalam nats ini, ada 4 tokoh yang disebutkan namanya. Pertama, ada golongan Paulus. Siapa golongan Paulus? Mereka yang mengidolakan Paulus sebagai pendiri jemaat Kristen yang ada di kota Korintus, dan menjadikan Paulus ini sebagai bapak rohani karena kesaksian hidupnya, karena pelayanannya, karena dia dapat menghimpun jemaat menjadi satu jemaat yang besar. Mereka ini adalah non-Yahudi yang terkesan dengan khotbah Paulus tentang kebebasan orang Kristen yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi pemahaman mereka terhadap kebebasan Kristen itu masih belum pas, tidak cocok dan tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Tetapi mereka hanya menangkap kebebasan orang Kristen itu, tetapi tidak memahaminya dengan baik. Bahkan sebaliknya, mereka memahaminya secara salah. Alasan inilah yang menjadi alasan mereka bertindak sesuka hati, karena sebagai orang Kristen bebas. Maka apapun yang Anda mau lakukan ya silakan. Tidak ada aturan, pokoknya bebas. Salah bukan? Padahal bukan itu ajaran Paulus, kebebasan orang Kristen. Kebebasan orang Kristen adalah kebebasan yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Tapi mereka hanya mengambil sepotong, sebahagian, bebas. Maka bebas melakukan apapun. Mereka lupa bahwa mereka diselamatkan bukan supaya merdeka berbuat dosa, tetapi supaya mereka merdeka untuk tidak berbuat dosa. Supaya mereka merdeka untuk tidak berbuat dosa. Tetapi mereka tangkap hanya bebas. Ada golongan Apolos. Apolos ini seorang intelektual. Dan para intelektual yang tinggi, yang menyukai ilmu filsafat, Injil firman Tuhan yang sudah dibumbui dengan pemikiran-pemikiran filsafat, mereka kagum dengan cara berkhotbah, retorika, gaya daripada Apolos. Tentu ada yang merasa senang dan dianggap sebagai orang yang berperan penting dalam pertumbuhan jemaat Korintus karena pengajarannya yang membuat jemaat menjadi besar. Jadi intelektualnya yang didahulukan. Kekagumannya atas kepintaran karena intelektual, karena ilmu yang mereka tekankan. Tapi ada lagi golongan Kefas. Siapa ini? Adalah orang-orang yang anggotanya orang-orang Yahudi yang masih terikat dan memaksakan semua hukum-hukum Taurat harus dilakukan. Mereka meremehkan karunia-karunia dan menganggap bahwa pemberitaan salib itu adalah kebodohan. Karena
Sampai sekarang orang Yahudi tidak menerima salib Kristus sebagai keselamatan. Yang keempat adalah golongan Kristus. Adalah kumpulan orang-orang yang menganggap mereka lebih benar daripada kelompok yang lain, dan mengklaim dirinya mempunyai hubungan khusus dengan Kristus. Sama seperti kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Kristus, tetapi ketika kita hanya mengklaim bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang mempunyai hubungan yang erat dengan Kristus, yang lain tidak, maka kita juga sudah melecehkan orang lain. Bayangkan jika ada tokoh-tokoh seperti keempat golongan ini di satu gereja. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa bayangkan, pasti akan kacau. Kalau gereja kita ini terdiri atas 4 kelompok. Ada yang mengikuti pendeta butar-butar, ada yang menjadi pengikut pendeta Simbolon, ada yang menjadi pengikut pendeta Pasaribu, ada lagi yang menjadi pengikut Sintua si A misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira nama Kristus dimuliakan? Apa menjadi persoalan yang semakin runyam dalam gereja? Atau mungkin karena ada tokoh besar di gereja kita ini, maka apa yang dikatakannya itu menjadi kebenaran. Kalau tokoh yang ini menjadi begini, kalau tokoh yang ini menjadi begini. Apakah nama Tuhan Yesus dipermuliakan? Saya yakin Tuhan Yesus akan menangis dari surga melihat kehidupan yang seperti itu. Sejarah pergerakan Indonesia pun sebenarnya mereka sudah paham dengan kemerdekaan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Orang-orang tua kita pun punya filosofi kehidupan, tapak ngado tajomma, rimita hidogogona. Kalau kita bersatu, maka kekuatan itu menjadi satu kekuatan yang besar. Seperti lidi, kalau hanya satu lidi itu dia nggak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa dipakai sebagai tusuk sate. Tetapi kalau lidi itu banyak dikumpulkan dalam satu ikatan, sekotor apapun semuanya bisa dibersihkan, bisa dijauhkan, menjadi ada kekuatan. Tetapi kalau ada perpecahan, maka itu adalah awal kehancuran, dan nama Tuhan Yesus tidak akan dipuji dan dimuliakan. Mereka lupa bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia itu. Tidak menyatakan gue ini kan Allah. Masa kalian nggak tahu? Aku ini adalah Allah. Aku ini meninggalkan tataku, kerajaanku, kekuasaanku demi kalian manusia. Manusia juga tidak menerima dia. Kalau kita baca Yohanes 1:14, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari nats ini? Allah itu semuanya dia pikul dengan berbagai karakter, pola hidup, cara pandang, sikap perilaku kita yang berbeda-beda, sikap perilaku kita yang aneh-aneh, sikap perilaku kita yang mencederai, yang tidak menyenangkan bagi Allah, yang menyakitkan bagi Allah, semuanya dipikul. Dia mau merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, dia pikul salib. Semua dosa-dosa kita dia pikul. Dia mau merendahkan dirinya, dan itulah salib. Salib Kristus memperdamaikan manusia dengan Allah. Manusia yang sudah putus hubungan dengan Allah, sekarang di dalam salib Kristus diperbaharui kembali, disambung kembali. Kita dibawa dalam satu arakan
keselamatan. Walaupun manusia menyakitinya, walaupun manusia mencuranginya, walaupun manusia mengkhianatinya, saya dan saudara dalam sikap dan perilaku, tetapi Tuhan mau merendahkan diri. Dalam rangka, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga juga, harus ada yang mau merendahkan diri. Kalau semuanya hanya mau dia sendiri yang diperhatikan, hanya maunya saja yang mau dilakukan, hanya keinginannya saja yang mau diiyakan, coba suami istri bisa enggak langgeng? Bisa enggak damai sejahtera? Bisa enggak keluarga yang berbahagia? Sedangkan apa yang dikatakan orang tua aja selalu harus menjadi kebenaran di hadapan anak-anak. Mau enggak ada anak? Anak-anak juga kadang enggak gitu dong Pak, enggak gitu dong Ma. Begini. Coba kalau seperti dulu orang tua harus begini, harus begini, harus begini. Pasti ada yang berontak anak-anaknya. Tetapi ketika semuanya kita tahu, menyadari siapa kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita mau merendahkan diri, tidak lagi keakuan Paulus, dan Paulus mengatakan, emangnya siapa yang kubaptis? Emangnya siapa yang menjadi pengikut saya? Emangnya ada yang kuajari supaya aku yang diikuti? Emangnya siapa Kefas? Emangnya siapa Apolos? Emangnya siapa Kristus? Siapa Paulus? Dan dalam pasal 3 dia katakan, Paulus menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Dan itu yang dikatakan topik minggu kita, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab pemberitaan tentang Injil memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib itulah kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Dalam bahasa aslinya dikatakan dinamit tuteu. Dalam bahasa Yunani. Dinamit itu dari kata dinamit. Karena saya dari Sangatta, Kalimantan Timur, di sana tambang batu bara. Dinamit itu sangat perlu. Kalau tidak ada dinamit, maka batu bara itu nggak bisa dikorek, nggak bisa diambil. Tapi dilobangi dulu, ditaruh di sini dinamit, taruh di sana dinamit, taruh di sana dinamit, semuanya sekali tekan di sini, diledakkan semuanya. Baru setelah diledakkan, baru bisa alat berat itu untuk mengais batu bara ini untuk dibawa kemana dia mau dibawa. Artinya apa? Hati yang keras, pikiran yang keras, keegoan yang keras, keinginan hanya maunya saya, keinginan saya. Firman Tuhan, salib Kristus itu menghancurkan semuanya, meluluhlantakkan kekerasan itu, kekerasan hati, kekerasan pikiran, keegoan yang kita paksakan, diluluhlantakkan oleh dinamit tuteu, oleh firman Tuhan. Barulah kita semuanya bisa mulai belajar mengerti antara yang satu dengan yang lain. Memang sifatnya ini begini, memang karakternya ini begini, ya saya harus mulai dari seperti ini. Memang ini orangnya suka diangkat-angkat, ya kalau memang harus seperti dia, diangkat-angkat aja. Asal jangan udah diangkat nanti dijatuhkan begitu. Tapi kita juga jangan senang suka diangkat-angkat, karena nanti ketika nggak diangkat lagi dijatuhkan, ya semakin sakit begitu. Tapi artinya apa? Mulailah kita mengenal sesama, belajar untuk bagaimana cara kita, bagaimana untuk bersahabat, bagaimana untuk menjalin persekutuan yang baik. Supaya apa? Supaya jemaat Kristus, supaya jemaat Korintus itu boleh menjadi kesaksian yang baik. Supaya jemaat kita, gereja kita, kehidupan kita, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sejahtera.
Tapi kalau ada yang memaksakan, berantem melulu suami istri, orang tua dengan anak gak nyambung, bagaimana rumah tangga itu? Ya hancur-hancuran. Coba kalau anak-anak sukanya jadi di luar aja, gak suka di rumah. Begitu dia keluar pagi-pagi, pergi kuliah atau kerja atau kemana, lantas sore dia pulang kantor, tapi dia pergi ke tempat yang lain lagi, nanti hanya pagi-pagi dia datang, atau suami seperti itu. Bagaimana rumah tangga itu? Suka-suka, nggak ada yang teratur. Tapi ketika kita semuanya saling menjaga, bagaimana kita menjalin persekutuan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, boleh saling mengerti, boleh merasakan yang dirasakan temannya, maka di sana kehidupan itu, persekutuan yang baik itu. Dan itu yang dikatakan di dalam nats kita ini, firman Tuhan, Injil itu yang menjadi kekuatan Allah. Ketika firman Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita, maka semuanya akan mengalir, karena Tuhan yang akan menolong dan menuntun kita. Dengan demikian, mari kita belajar merendahkan diri, belajar mengerti orang lain, belajar menyelami orang lain, dan tidak akan memaksakan kehendak kepada orang lain. Dengan demikian, nama Tuhan yang akan dipuji, dan persekutuan kita dalam kehidupan kita akan menjadi langgeng. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Ajari kami supaya kami boleh merendahkan diri sebagaimana Engkau memikul semua dosa-dosa kami, sikap perilaku kami, karakter kami. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga melalui pengorbanan-Mu, salib Kristus yang menyelamatkan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi bagian kehidupan kami, agar kami juga memperhatikan diri kami, memperhatikan teman kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi yang lain. Dengan demikian persekutuan antara yang satu dan yang lain itu berjalan dengan baik, dan di sanalah kami dapat berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati studi kami, dan di saat ada yang bergumul Tuhan, Engkau menolong, memampukan, supaya kami boleh keluar dari berbagai persoalan hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan kami yang dapat meluluhlantakkan sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 402.